Selamat datang kembali di Sotoy Film Podcast. Yo. Kali ini barengan sama Almond Rista. Nace. Ini kali ini juga berbeda nih. Betul, kita pertama kali kayaknya ya. Pertama kali kita mau coba review sedikit. Ini bukan film, Bukan film. ini bukan series, tapi ini sebuah stand up comedy spesial Iya, yang tayang di Netflix. Jadi pokoknya apapun yang ada di Netflix kayak bisa kita bahas ya. Bisa. Kan banyak tuh, nggak cuman series, maksudnya itu drama dan lain-lain segala macam. Kan ada juga yang acara variety show itu loh. Iya, variety show. Yang kayak apa sih? Too Hot to Handle. Banyak lah pokoknya. Tapi Tapi kan- kita bahas aja. Isinya cuma lingerie doang. Nggak apa-apa. Gak apa-apa, boleh itu. Oke, kali ini kita mau coba review sebuah konten stand up di Netflix, yaitu nih spesialnya Dave Chappelle, Dave Chappelle. yang judulnya adalah The Closer. Betul. The Closer. Dan buat lo mungkin yang belum tahu Dave Chappelle, ya cari tahu. Ataupun yang udah tahu nih sebenarnya spesial penutup. Iya, betul. Spesial terakhir dia di Netflix ya. Di Netflix. Bukan berarti dia berhenti stand up, tapi ini spesial dia terakhir di Netflix karena ada 6 spesial di Netflix. Kita recap sedikit kali ya. Ada yang pertama ada Equanimity dan The Birth Revelation. Terus ada Ace of Spin, satu lagi gue lupa tuh. Pokoknya yang satu itu tuh ada 2 episode tuh. Oh, yang Ya, bareng Stick and Stone itu kan? Iya. Kalau Stick and Stone sendiri. Stick Oh, and yang Stone dua, aja. iya, yang satu itu Stick udah. and Stone dan yang terakhir ada The Closer. Nah, kita ini mungkin nggak akan bahas apa gimana, nggak bukan ngebahas sinematik segala macam. Iya, tapi kita akan ngebahas tentang apa yang kita suka aja karena kan Iya, kebetulan iya. kita berdua juga ikut dalam sebuah komunitas stand up comedy kan. Iya, gitu kan. betul, Jadi betul. kita mungkin bisa menjadikan ini sebagai referensi juga kali ya, Nyonya? Iya, Karena iya, memang iya. secara penulisan menurut gue sih ini bagus banget sih. Ya, karena Ben Dani juga bilang bahwa kalau Dave Chappelle mah udah jatuhnya filsuf dia segala macam karena memang apalagi yang The Closer ini ya, menurut betul. gua sebagai penutup di Netflix itu keren banget, dan dia juga menjawab sama apa namanya jokes-jokes dia yang jadi kasus di Amerika sana lah ya. Ramai banget, dia sering banget diserang di Twitter karena emang jokesnya dia itu lumayan cukup berbahaya untuk kaum-kaum tertentu. Iya, Gitu. apalagi di Amerika kan memang kaum itu cukup ini ya, Iya. cukup menguasai lah. Iya, nggak kayak di kita kan masih ngumpet-ngumpet. Iya. Iya. Jadi di Closer ini dibuka oleh sebuah jokes yang menurut kita juga bagus banget ya. Iya, bagus dan relate sama keadaan kita sekarang karena jokes pertama ngomongin vaksin, ngomongin juga COVID. Iya, dia kan sempat kena COVID kan. COVID. Terus katanya apa? Dia kena COVID. Dia bilang dia kena COVID dan dia nggak ngerasain apa-apa gitu. Dia nggak batuk, dia nggak demam gitu. Dan punchline-nya adalah dia tuh ngerasa dia tuh kayak Magic Johnson di COVID. Iya gitu. Jadi kan Magic Johnson ini mantan pemain basket yang kena AIDS dan yang kena penyakit AIDS dan sekarang masih hidup dan baik-baik aja hidupnya. Dan tiap hari sehat-sehat aja dan tiap hari makin kuat aja kelihatannya itu. Terus vaksinnya juga lucu yang dia divaksin. Karena dia dapat vaksin dari Johnson & Johnson. Iya, dia kayak pakai Johnson & Johnson dan ternyata kita baru, kalau gue sih secara pribadi baru tahu ternyata kalau Johnson di Amerika tuh malah kasta terendah ya Iya, untuk karena- vaksin ya. Karena kan waktu kalau di Indonesia kan kita sempat ini kan banyak kepengen pakai Iya. Johnson. Iya. Ternyata di Amerika jadi vaksin gelandangan. Dan itu katanya keputusan dia sebagai salah satu keputusan dia sebagai orang negro. orang negro yang pernah dia lakukan karena di awal dia bilang gua kaya, gua terkenal gitu. Itu lucu sih dibuka dengan itu, dan sebenarnya inti dari ininya memang menjawab sama ini ya, kasus-kasus dia yang sering diserang karena dia dibilang tuh sering menghina kaum LGBT, nggak suka, iri, dan iri tuh ada tuh akhirnya dia jelasin tuh kenapa dia iri. Dan Tapi itu bagus secara banget. jokes ya gitu ya. Itu bagus sih kalau menurut Gimana yang dia bilang iri? Iya, ngiri karena ini dari yang apa, dia ngomong tentang kasus The Baby dulu. Iya, The Ternyata Baby. Ini The Baby itu The penyanyi. Baby itu kayak penyanyi. Dan dia kan belum lama ada masalah dengan kaum LGBT. Katanya si Dave Chappelle nih LGBT nggak tahu aja kalau The Baby ini ada orang yang mengerikan. Karena jauh sebelum itu dia sempat nembak orang kulit hitam di Walmart. Gitu. Dan nggak ada apa-apa dengan Karirnya tetap berjalan aja gitu. Iya. Dan katanya yang lucunya di negara ini di Amerika negara Serikat ini, gitu ya, lu boleh nembak orang kulit hitam tapi nggak boleh menyinggung perasaan orang gay. Nah, itu bagus banget. Anjir. Dia bilang iri, katanya Dave Chappelle ini iri sama kaum gay segala macam. Dia iri karena
kaum lu ini lebih cepat progresnya dibanding kaum gua gitu. Kaum kulit hitam kayak memperjuangkan hak dan segala macamnya tuh beratus-ratus tahun, dia mah kayak cepet aja gitu kan. Nah, mungkin kalau kan dulu ada aktivisnya Dr. Martin Luther King kan. Jadi ada jokesnya tuh ya gitu. Coba kalau misalkan kita semua tuh berdandan seperti ini. Mungkin kita akan lebih cepat ya. Coba buatlah pantat kalian lebih shiny. lebih mengkilap gitu. Ya kan, karena memang si Dave Chappelle ini kan dikenal sebagai komika yang kalau persepsinya ya anti LGBTQ kan. Yeah, karena kalau yang di Stick and Stone yang dia ngomongin LGBTQ yang parah tuh. Parah banget. Itu ya mungkin karena itu juga kasusnya paling paling booming kan. Iya, dan Dave Chappelle tuh sepanjang show dia di Netflix tuh semuanya pasti ada ngebahas LGBT pasti. Pasti dan ya itu jadi banyak musuh kaum itu. Iya, dikenal sebagai transfobik dia dikenal sebagai komika. Kan di Stick and Stone juga lucu tuh kan jokes dia yang LGBTQ itu. Kaum yang mengambil 20% alfabet. LGBTQ ya. Bangsat ya. Dan memang di The Closer ini emang ya ngomongin semuanya soal feminisme. Dia juga sempat nyerang feminisme yang menurut dia yang terlalu aneh dan gak masuk akal. Dia juga karena dia kan nyari definisi feminisme itu seperti apa sih gitu, dia cari di Google dan ternyata bukan nyebut gender tapi manusia yang memperjuangkan kesetaraan wanita gitu. Jadi si Dave Chappelle nyangkanya awalnya gini, Dave Chappelle itu kan disangka sebagai orang yang bahkan dibilang benci perempuan segala macam. Nah, diseranglah sama kaum yang mengaku feminis gitu dan dia kaget ternyata feminis itu artinya adalah manusia yang memperjuangkan hak itulah, dan dia kaget, oh ternyata manusia, gue pikir tuh kan perempuan. Jadi kalau memang manusia, gue juga feminis karena selama ini gue menganggap feminis itu gay yang lusuh. Gay yang lusuh. Dan jokes dia juga gitu ya. Gue bisa jadi pemimpin laki-laki, gue bakal memperjuangkan kesetaraan wanita. Jangan gini. Tapi menurut gue seharusnya tuh kaum feminis itu hal yang harus dilakukan kaum feminis itu adalah memiliki pemimpin laki-laki. Iya. Gue siap kata dia. Gue akan memperjuangkan naikin upah lu segala macam. Tapi lu balasannya adalah suck my dick. Anjing lucu banget itu, sih. Kacau sih. Dan itu gue ngerasa The Closer kenapa dia buat karena emang ada ini ya kisah yang cukup menyedihkan juga, teman dekatnya dia yang kebetulan juga trans. Nah iya, jadi kayak bilang kan The Closer itu kayak menjawab semua pertanyaan orang tentang dia kan, dia yang transfobik yang dikenal kaitannya anti LGBT. Nah dia tuh sebenarnya nggak seanti itu karena dia punya teman seorang transgender juga, seorang perempuan yang juga stand up komedian. Ya pas diajak stand up ngebom selama 45 menit. Lu kebuka good lu ini katanya. Iya, lu tuh ngebuka dia 45 menit. Masa opener 45 menit dan gak lucu? Coba. Bangke. Dan dia kata gak apa-apa, pokoknya orang asik lah. Dan pokoknya dia ngebahas itu, dan yang kocaknya, yang bukan kocak, kalau gue lebih bikin kaget ya. Ternyata di ujung ceritanya temennya itu meninggal karena ngebelain dia. Betul. Meninggal karena bunuh diri lagi. Karena ceritanya cukup ini juga ya, menyedihkan juga. Jadi waktu pas rilis Stick and Stone yang show yang kelima, akhirnya Dave Chappelle diserang lah sama kaum LGBTQ. Nah terus Dave ini kebetulan yang trans juga, akhirnya bukan ngebela, ini cuma nge-tweet doang. Iya, dia cuma ngasih sudut pandang dari dia. Dia tuh sebenarnya kalau Dave Chappelle itu kalau nggak salah gini, kalau lu mau menghina atau menjatuhkan seseorang, lu itu harus benar-benar terlihat kayak menghina banget gitu. Kalau Dave Chappelle tuh enggak, dia tuh cuma bikin jokes dan dia emang ahlinya. Nah di situ nyata si Dave ini diserang sama kaum LGBTQ lah. Nah kata si Dave Chappelle kan katanya ya biasa lah, kalau 1-2 hari masih nggak apa-apa kan katanya. Tapi udah lewat seminggu ternyata dia nggak kuat mentalnya, keserang, dan akhirnya Dave ini bunuh diri. Tapi ceritain dia bunuh dirinya itu menurut gua pinter ya. Jadi bunuh diri itu dia naik ke atas gedung terus dia loncat gitu, dan itu dibikin jokes. Serem sih. Gimana lebih tepatnya katanya? Jadi ketika gua tahu dengar kabar dia bunuh diri, akhirnya disitulah gue yakin kalau dia tuh emang seorang seorang laki-laki. Karena kan dia transgender, laki-laki jadi perempuan kan. Dia tuh seorang laki-laki karena cuman seorang laki-laki yang bisa naik ke atas gedung tinggi, dia bunuh diri loncat. Kalau perempuan nggak mungkin berani.
Tolol. Kata dia, ya emang jokes terdengar awkward sih memang. Ya, lu nggak pas aja ketawain tapi ya udah. Ini sebenarnya iya tapi ya udah tapi Dep nih suka kok gue yakin. Iya, tapi Dep nih suka. Jadi dia ngeliatin bahwa maksudnya dia tuh paling males sama gay yang ini yang gay baru tuh pemarah segala macam. Dia sering cerita gue tuh punya banyak temen gay dan hidup mereka lebih struggle lagi gitu dibanding lu yang cemen-cemen ini gitu. Berarti Dave Chappelle tuh bukan benci kaumnya tapi benci secara ini sisi dia manusianya tuh, gitu. Dia tuh lebih kayak pengen memperjuangkan haknya. Maksudnya lu kok gay tapi kayaknya diistimewakan sampai segitunya. Sementara kaum gua kulit hitam tuh bahkan orang ngebunuh kulit hitam kayak biasa aja gitu, nggak ada pembelaannya, nggak ada hukuman yang tepat gitu untuk orang-orang yang ngebunuh kulit hitam. Nah sebenarnya itu di situ permasalahannya si Dave Chappelle tuh. Jadi bukan berarti dia anti gay dan maksudnya benar-benar anti ya, benar transfobik gitu. Karena buktinya dia punya teman seorang trans gitu. Itu sih yang menurut gua paling ini. Kan dia juga ada di jokesnya, ini kaum ini tuh nggak pernah dengerin gua dengan secara ini. Nah iya itu, dia tuh emang nggak, dia sebenarnya tuh kayak nyayangin aja, kayak dia cuma denger sepotongnya tapi dia nggak coba ngegali sebenarnya maksud si Debs ini apa sih. Dia terakhir gitu kan pas beres jokesnya si Debs itu, gua udah selesai, gua nggak akan ngomongin kaum lu lagi, gua akan ngomongin kaum lu lagi gua akan ngomongin soal LGBTQ lagi asalkan lu udah bisa ketawa bareng sama gua. Itu keren sih menurut gua. Langsung banting mic das. Tapi kalau yang paling inilah memorable ya itu yang jokesnya soal Daphne Dorman itu temennya. Ya. Dan jokes COVID, gue suka sih COVID sama vaksin itu. Iya sih itu juga. Iya. Cuman kalau gue yang paling suka ya tadi itu yang Space Juice. Iya. Space Juice. Itu di awal-awal ya yang dia bilang. Gue rasa bumi ini alien. Enggak, jadi gini, dia tuh selama kena COVID karantina. Oh iya, dia nonton video alien. Katanya, UFO katanya alien tuh kayak alien tuh sebenarnya udah ada di bumi lama, terus dia cabut, nggak lama dia balik lagi, terus pengen ngakuin. Terus dia pengen bikin film. Cerita kayak gitu. Iya, bikin film katanya. Judulnya Space Juice. Itu sih kalau gue ya, selain yang tadi Depni juga kalau menurut gue sih kalau Depni lebih ke secara utuh jokesnya kayak dan ini bisa aja bikin tragedi dan inti dari semua statementnya dia bahwa gue tuh temenan juga sama trans. Jadi jangan asik aja, jangan nuduh, asik aja ya, jangan nuduh Pokoknya kalau selama lu asik dan nggak ini mah nggak macam-macam ya udah gitu, kita mah bisa temenan. Gitu sih paling. Itulah kali ya. Gitu The Closer. Dan ini juga tadi kemarin gua denger informasi juga Dave Chappelle bikin show juga, cuman lebih agak sedikit berbeda. Itu gue lihat dari Comika Media, jadi ada korespondennya di LA. Jadi bikin acara terus dia nampilin dokumenternya soal ini, terus habis itu dokumenter beres Dave Chappelle keluar, dia ngejok, terus muncul beberapa orang lagi artis temen-temennya segala macam. Dari ceritanya seru banget sih. Dan Dave Chappelle pastinya akan bikin spesial lagi, cuman kayaknya nggak akan ada di Netflix, mungkin di tempat lain. Gitu. Sayang ya. Jadi susah juga kita buat nih karena ya bagus lah Dave Chappelle tuh. Ya asalkan ya LGBT-nya udah ini aja mau diomongin lagi dan ketawa bareng, mungkin kayak bikin lagi dia. Udah ya. Oke, segitu aja kali ya. Terima kasih untuk teman-teman. Ini kalau yang banyak yang denger atau nonton kita buat lagi spesial. Banyak kok. Banyak lah di Netflix kan spesial. Mungkin kalau Jokowi akan lebih relate karena jokesnya boleh ya kita ngomongin Jokowi nanti kali gampang diterima sama orang Asia kan gitu. Kalau begitu kita ketemu lagi di episode selanjutnya and bye bye.